sharing tentang bagaimana menjadi suami juara di semua medan laga cinta. Takbir. Oke, yang pertama, apa sih yang harus dilakukan kalau kita ingin menjadi juara? Jadi yang pertama harus dilakukan adalah penuhilah hati istri kita itu dengan perkara dinul Islam. Bukan dinul hak ya? Nah, itu di belakang ada sahabat kita namanya Bang Dinul Haq, panggilannya Bang Dindin. Teman-teman sekalian, kemarin hari Kamis kemarin saya pergi ke daerah Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Saya bertemu seorang hakim pengadilan agama. Nah, saya tanya kepada beliau itu kan, Pak Hakim, apa sih yang mayoritas masuk kasus di pengadilan agama di Tanjung Balai Asahan ini? Beliau bilang 80% kasus yang masuk di pengadilan agama adalah perceraian. Itulah luar biasa. Ternyata awalnya mungkin orang itu saling memahami tadi Om, saling cinta. Ketika berjalan ternyata beda. Berubah tuh visi misi dalam rumah tangga sehingga menyebabkan pasangan tidak nyaman. Ternyata hal-hal itu semua dilandasi karena apa? Mereka itu tidak paham tentang perkara agama. Sedangkan agama adalah the way of life. Iya. Kalaulah kita nggak paham bagaimana mengoperasikan HP, kita akan kesulitan. Apalagi kita hidup. Kalau kita nggak ada pegangannya, ya nggak ada guidance-nya, kita akan repot. Ya kan? Makanya Allah turunkan Alkitab, Al-Quran itu dalam rangka hudan, petunjuk kepada manusia. Dalam rangka apa? Perkara agama ini biar paham. Makanya itu kan kalau dalam Islam itu setidaknya ada 3 hal penting. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Rasul, bagaimana mengenal tentang agama kita ini. Ya kan, ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, ma'rifatul Islam. Itu tidak hanya untuk diri kita, tapi juga kepada istri kita. Nggak heran seorang istri yang nggak paham agama, orientasinya itu bukan agama. Apa coba orientasinya? Pengen tanya juga nih ke Bang Beben. Silahkan Bang, dipegang Bang. Bang Beben udah nikah berapa lama Bang? 20 tahun juga sana. Orang baterai di apa Bang? Lanjut lah, kirim ke sini. Ya pakai aja. Lanjut aja Pak. 20 tahun ya Bang ya? Iya, Oh, sama Bang Dedi. Abang ngerasain nggak kalau perkara agama ini dalam rumah tangga itu penting sekali Bang? Maksudnya itu mungkin dasarnya buat kita menikah itu ya kuatnya di agama. Kalau kita berlandaskan sesuatu yang lain kacau. Pakai. Iya. Gimana itu Bang? Kalau perempuan kan katanya cukupin aja masalah uang belanja, jalan-jalan, udah seneng tuh dia Bang. Benar nggak gitu Bang Beben? Salah satunya betul juga sih. Salah satunya. Tapi yang terpenting ya itu tadi petunjuk-petunjuk dari agama itu atau dari Rasulullah itu yang menjadi panduan di rumah tangga itu. Kalau kita tidak berpegang itu ya Allah. Oke, luar biasa. Kita kasih plus kepada Bang Beben. Kita minta masukan juga nih, Om. Apaan? Nama dan sudah berapa lama nih Bang? Nama saya Taufik atau Tojai. Iya. Ujay apa topik nih? Taufik ada Tojai, nama golnya Tojai. 18 tahun kurang lebih rumah tangga. 18 tahun. 18 tahun. Gimana menurut Bang Taufik ini tentang perkara agama ini? Penting nggak sih dalam rumah tangga itu? Sangat penting. Cuma terkadang kalau hanya sekedar dibicarakan tanpa dipraktekkan, jadi ini. Kita tahu teori, cuma ketika dipraktekkan agak susah.
Makanya akhir-akhir ini saya lebih sering minta maaf kepada istri dan anak. Itu yang saya lakukan karena pakai ada undangan ini, pengen tahu juga nih seperti apa gitu. Iya. Masya Allah, luar biasa. Jadi sering-sering minta maaf ke istri ya dan anak-anak karena memang belum sempurna. Baik, terima kasih. Kita tanya juga nih teman-teman kita dari Lipia nih, para mahasiswa. Bang, nama siapa bang? Biar pada kenal. Bismillah, nama Muhammad Fauzan Yusuf. Fauzan, Pak. Fauzan, bisa dipanggil Fauzan. Iya. Sekarang di Lipia Jakarta. Sudah tingkat apa nih bang Fauzan? Sekarang masih IDAT semester 4. Semester 4 ya. Insya Allah mudah-mudahan segera masuk ke jenjang selanjutnya ya. Menurut bang Fauzan nih, kan bang Fauzan lagi belajar tentang agama kan di kampus. Kira-kira nanti kalau dalam rumah tangga itu bagaimana sih perkara agama itu? Kan nanti kan dapat istrinya juga anak Lipia juga nih, udah paham agama. Ya. Itu gimana kira-kira bang Fauzan? Ya, izin menjawab. Untuk perkara agama dalam pernikahan itu ya sakral ya, masuk yang sangat penting gitu. Sebelum kita lakukan menyatukan dua hati, dua keluarga, dua suku dan sebagainya, kita harus saling memahami. Salah satunya saling memahami dalam perkara Islam. Jadi ketika kita sudah yakin dengan Islam ini, kita sudah paham dengan ilmu-ilmu pernikahan, insya Allah akan lancar ke depan. Masya Allah, luar biasa. Jadi itu dari sisi nanti istrinya yang cari yang paham agama ya. Apakah begitu kenyataannya? Kita tanya juga kepada Bang Dindin. Kan Bang Dindin udah berapa tahun Bang pernikahan Bang? Kurang lebih dari 12 tahun. 12 tahun. 17. Istri paham agama nggak? Insya Allah. Paham. Tapi kadang berantem nggak? Ya, dalam rumah tangga pasti ada berantem. Kenapa begitu, kan udah paham agama? Ya. Itu makanya kan kalau dalam pernikahan itu kalau kita mengetahui tentang agama itu pasti akan, apabila ada kesalahan dia akan kembali. Kalau mereka tidak mengetahui tentang agama, dia melakukan kesalahan, maka untuk bisa akan mengerti. Oh gitu ya, Masya Allah. Jadi mudah untuk kembali lagi ya. Mudah untuk diperbaiki lah apabila dia mengetahui tentang posisi dia seorang istri, saya seorang suami. Kalau dalam pertikaian itu hal yang biasa lah. Kalau seandainya kita mengetahui tentang batasan dan kewajiban kita sebagai suami dan istri. Ya, luar biasa. Kita applause juga buat Bang Dindin. Om, izin Om. Om Danu gimana? Berapa lama sudah menikah dengan yang sekarang Om? Baru Ya, tahun. 6 tahun. Iya. Yang pertama Kalau perkara agama itu bagaimana tuh Om? Saya sih kalau udah bangga talak 1, talak 2. Ya serius itu, talak itu kan perkara agama. Iya. Iya. Iya udah semua. Jadi langsung aja ya. Kalau nurut ya. Kalau nggak mau nurut, talak. Talak dulu. Iya, iya. sudah nikah berapa kali Om? Baru sekali. Ya, kita kasih applause kepada Om Danu ya. Luar biasa, jadi laki-laki tegas ya. Nasehatin nggak bisa, talak. Iya. Kira-kira salah apa benar tuh Om Deddy? Coba kita minta pendapatnya Om Deddy. Mike, tolong dimajukan. Om, kalau istri nggak bisa dinasehatin, ditalak Om. Benar nggak Om? Saya jujur pernah gagal dalam rumah tangga. Jadi memang indahnya pada saat kita sebelum membangun rumah tangga kan pengennya
tiktokan terus ya. Kalau beda paham, yang satu minta maaf. Nah tadi ada yang teman kita banyak minta maaf. Barangkali hatinya perempuan dengan hatinya laki-laki itu berbeda. Sehingga di dalam rumah tangga kalau kita mau menyelamatkan, emang dari pihak laki-laki yang sebanyak minta maaf. Sekalipun kita dalam posisi benar. Artinya itulah yang terjadi dan perbedaan paham kalau seandainya berteman atau dengan tetangga atau dengan saudara mungkin untuk memutuskan itu gampang ya. Tapi kalau dengan istri itu kayaknya nggak ada rumus matematik yang bisa menyelesaikan. Jadi kalau seandainya sudah puncak dan tidak ada solusi, mungkin salah satunya ya keputusan untuk pisah itu jauh lebih bagus. Dan itu yang pernah saya terjadi, dan setelah terpisah justru kayak teman saudara yang lebih bagus daripada saat saya masih bersama. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Om Deddy, kita kasih plus. Ternyata talak itu juga ada baiknya karena itu perkara agama. Iya kan? Oke, izinkan saya berbagi tentang pengalaman pribadi juga ya. Jadi perkara memenuhi hati istri dengan dinul Islam, agama itu nasihat kan? Ad-dinu nasihat. Artinya apa? Namanya nasihat, hari ini didengar, besok lupa. Ya kan? Bahkan hari ini diomongin, nanti siang bisa lupa. Itulah perempuan. Allah ciptakan perempuan itu adalah makhluk setengah akal, teman-teman semua. Sepintar apapun nanti istri kita, setinggi apapun nanti dia level pekerjaannya, profesinya, tetap manusia setengah akal dan terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita nggak paham-paham bagaimana cara meluruskannya, akhirnya patah seperti yang terjadi di Om Deddy tadi kan Om, patah akhirnya kan, karena mungkin memang sudah seperti itu harusnya. Jadi dalam rangka memenuhi kita untuk kewajiban menasihati istri, maka apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghidupkan majelis di dalam rumah tangga kita. Karena apa? Kalau kita nggak ada ilmu nih di dalam rumah tangga, gelap kita teman-teman semua. Saya sampai hari ini, saya berusaha untuk meluangkan waktu. Ketika selesai sholat subuh atau setelah sholat maghrib, duduk bareng sama istri. Iya, khusus sama istri. Sederhana, nasihat itu kan paling gampang kita. Bacakan ayat Al-Quran, kita baca artinya aja udah nasihat. Apalagi kita bisa bacakan itu tafsirnya. Kita bacakan satu hadis saja sudah cukup hari itu untuk menasihati istri. Iya enggak? Mari kita hidupkan majelis dalam rumah tangga. Teknisnya bagaimana? Ya seperti tadi. Kita nasihati istri dengan cara menghidupkan majelis. Banyak kita ini sekarang lupa bahwasanya kewajiban untuk menasihati istri itu adalah kewajiban suami. Dan mentang-mentang istrinya udah ngaji, dibiarin aja, diserahkan kepada pengajian, kepada jamaah, ya kan? Padahal kewajiban menasihati istri, mendidik istri adalah kewajiban Suami. kita sebagai suami. Kita lalai dalam hal ini, nggak heran kita jadi bulan-bulanan istri. Iya, karena apa? Manusia itu akan bahagia kalau hatinya dipenuhi dengan perkara agama, walaupun keadaan secara zahirnya dia tidak baik-baik saja gitu. Nabi kita yang mulia itu hidup dalam keadaan sederhana, teman-teman. Bahkan tidur ya kan, ketika bangun itu ada gurat-gurat bekas pelepah kurma di pipinya itu. Bukan kita tidur di ini aja, karpet ini udah sangat mewah ini. Luar biasa, kita injakkan kaki kita di karpet ini rasanya seperti di kasur. Iya kan? Makanya itu teman-teman semua, yuk mari mulai hari ini kita hidupkan majelis dalam rumah tangga kita. Kita nasihati istri kita dengan cara yang baik, yang ma'ruf, dengan cara yang bijak. Dan jadi laki-laki itu kan pertama harus tegas, kayak tadi kan. Ya Bang Danu ya. Kalau nggak bisa nasihatin, talak gitu. Tapi juga bukan langsung ditalak. Ya kan? Kita harus tegas tapi tidak boleh kaku.
Karena laki-laki itu harus cool. Yang kaku cuman satu. Yaitu apa? Zakarnya yang harus kaku ketika diperlukan. Ya enggak? Nah, dalam rangka itu sekali lagi yuk kita hidupkan majlis dalam rumah tangga agar hati istri kita itu dipenuhi oleh perkara-perkara agama. Karena perkara agama ini adalah satu-satunya yang membahagiakan seorang manusia. Kalau kita lihat kehidupan para artis, kurang apa coba? Materinya luar biasa banyak mereka. Kecantikannya, ketampanannya udah di atas rata-rata gitu. Tapi nyatanya apa? Mereka bercerai juga. Kalau kita lihat Bang Ahmad Dhani kayak kurang apa gantengnya? Maya kurang apa cantiknya? Tapi tetap berpisah. Karena mungkin perkara agamanya itu belum hadir di situ. Sehingga nanti tadi tidak bersabar. Padahal agama memerintahkan kita apa kan? Untuk berlemah lembut kepada istri. Makanya Bang Taufik tadi ngomong maaf. Maaf itu lemah lembut. Yang sering harus kita lakukan kan maaf, tolong, terima kasih kepada istri kan gitu. Jangan maaf terus. Terima kasih juga. Walaupun kita cuma diberikan segelas air putih. Karena apa? Kalau kita bersyukur, mudah-mudahan dari air putih itu jadi air teh atau kopi kan begitu. Hal ini pun dalam rumah tangga walaupun sederhana, banyak yang gagal dalam memahami ini. Dikasih air putih, diem aja. Dikasih kopi, sibuk aja main HP. Ya kan? Akhirnya apa? Istri itu merasa tidak dihargai. Kalau perempuan udah nggak dihargai, mereka itu menjadi tadi tidak bahagia. Sehingga akhirnya mencari kebahagiaan di tempat lain. Dan jangan salahkan seorang istri, salahkan seorang suami. Karena suami adalah pemimpinnya. Namanya pemimpin, ya kan pasti bertanggung jawab. Kalau dalam garis hierarki kemiliteran, anak buah salah, yang dimintai pertanggung jawabnya adalah komandannya. Yang dihukum itu pertamanya komandannya, baru anak buahnya kan gitu. Baik, teman-teman, mari kita hidupkan majelis dalam rumah tangga. Mudah-mudahan menjadi asbab kita untuk lebih bahagia, istri kita lebih bahagia, dan juga anak-anak kita tentu lebih bahagia. Karena apa? Kalau ibunya bahagia, teman-teman, maka anak-anak kita akan lebih bahagia. Betapa banyak anak-anak itu jadi gak keurus karena apa? Ibunya tidak bahagia, uring-uringan terus. Ya gak? Baik, materi yang kedua tentang bagaimana menjadi suami juara dalam rumah tangganya adalah cukupkan perkara lahiriah. Saya mau nanya nih ke Mas Pai. Kira-kira pernikahan ini udah berapa tahun, Kang Mas Pai, dengan yang sekarang? Saya sudah 7 tahun dengan. 7 tahun. Kira-kira lahiriahnya udah cukup belum? Lahiriahnya sudah cukup. Tandanya apa, Kang? Karena ada bekal majelis ilmu tadi yang sebelumnya. Jadi yang ada jadinya disyukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa ya, Kang ya? Iya. Kita beri plus Kang Pai. Kira-kira teman-teman gambarannya kalau perkara lahiriah itu gimana? Coba Kang Apep. Istri hari ini udah dikasih uang berapa? Per bulan sih. Ya. Kalau untuk uang biasanya per bulan. Iya, berapa? Kurang lebih 7. Cukup nggak? Cukup. Alhamdulillah cukup. Ya, silakan Pak. Ahlan wa sahlan. 7 juta itu cukup ya. Itulah hebatnya Allah kasih rezeki manusia. Ada orang itu dikasih uang belanja, istrinya itu sampai berapa kemarin Sule itu? Iya. Sule ngasih ke mantan istrinya berapa Kang Pai kemarin? 30 juta, teman-teman. 30 juta katanya nggak cukup. Kata mantan istrinya Sule itu. Kang Apep dikasih 7 juta, istrinya bercukup. Hebat nggak Allah? Hebat. Karena apa? Allah lah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki.
Dan Allah itu akan mencukupkan kebutuhan semua hambanya. Perhatikan kebutuhan, bukan keinginan. Dan kalau keinginan semua istri pasti pinginnya mewah. Perempuan itu cenderung pasti inginnya mewah. Tapi yang diperintahkan oleh kita dari Allah kepada kita adalah cukup. Cukup itu kan standarnya kan sebenarnya sederhana. Yang diwajibkan oleh kita itu memberikan tempat tinggal, bukan rumah. Beda nggak Kang Fai? Rumah sama tempat tinggal? Beda. Apa bedanya Kang Fai? Jawab lagi. Saya yang paling fokus bang. Iya, beda kalau tempat tinggal itu bentuknya bisa kontrakan, bisa tinggal di misalnya sama mertua, bisa kayak gitu. Kalau rumah biasanya identik dengan rumah sendiri. Istri kan bisa gitu, ini punya rumah sendiri, punya sendiri gitu. Ya, luar biasa. Benar sekali. Kita plus, kasih Kang Fai tepuk tangan. Jadi sederhana teman-teman. Jadi yang paling bujangan nih jangan mikirin terlalu ribet. Mau itu bentuknya kontrakan, mau bentuknya kos-kosan, mau bentuknya gubuk. Selama itu tempat tinggal, itu masih dibolehkan. Kan yang penting auratnya istri tidak terlihat dari luar, kan gitu. Dan Allah itu maha adil teman-teman. Bisa membuat seorang manusia walaupun tinggal di dalam hutan, di dalam gubuk, tapi bahagia. Pun sebaliknya Allah itu mampu membuat seorang kaya raya tinggal di rumah yang mewah tapi tidak bahagia. Karena apa? Orang yang tadi di hutan itu sehat, pagi-pagi perutnya lapar, habis ngerebus sampo, ya, ngerebus singkong, lalu sambil ngopi. Kira-kira nikmat gak itu dalam hutan? Nikmat sekali. Sebaliknya orang yang tinggal di dalam gedung mewah itu belum tentu juga. Siapa tahu hari itu dia lagi sakit gigi. Sakit gigi, jangankan kena kopi panas, ya kan? Makan roti pun yang lembut bisa juga sakit kan? Kan begitu teman-teman. Jadi perkara lahiriah ini harus kita cukupkan teman-teman. Dan lahiriah itu terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Ini cuman itu doang. Jadi buat teman-teman yang bujangan tuh jangan terlalu mikir terlalu jauh. Sandangnya kita cukupin. Kan kira-kira kan baju satu dipakai sehari kan gitu. Berarti kalau kita punya 3 setel masih bisa itu. Hari ini kita pakai, besok dicuci, lusa dipakai lagi kan bisa kan? Itu sederhana sebenarnya seperti itu. Dan kita dalam detailnya kita harus paham tuh. Nanti kalau kita berumah tangga atau saat ini sedang berumah tangga kita harus paham. Pertama apa? Ukuran bajunya, pakaiannya istri itu harus kita paham. Warna kesukaannya kita harus paham. Sehingga nanti kita menjadi suami yang idaman. Banyak laki-laki itu menikah dengan istrinya bertahun-tahun baru hanya setubuh, tidak sejiwa, sehingga dia nggak tahu tuh kesukaan istrinya itu sebenarnya mereknya apa, ya kan, warna kesukaannya itu apa, sehingga ini bisa jadi pemicu ribut dalam masalah sepele, ya nggak? Istri kan kalau ulang tahun pengennya kasih hadiah ya, giliran kasih hadiah belikan baju ukurannya salah, akhirnya jadi suatu masalah kan. Kok kamu ngasihnya aku ukurannya XL, aku kan L, kamu nggak suka ya sama aku ya, kamu kok nganggap aku gendut ya. Perempuan selalu begitu, padahal kita tinggal fokus. Suatu saat kita tanya, kita catat teman-teman di buku kita atau di HP kita, istriku sukanya baju warna ini, mereknya warna ini, warnanya ini. Sederhana. Suatu saat momentumnya pas, tinggal kita beli, Allah kasih rezeki, dia itu pasti akan berbinar-binar tuh wajahnya. Pengalaman saya pribadi seperti itu. Dan pangan juga nih kita harus paham apa itu, hobinya istri makan apa gitu. Sampai kita harus paham, istri itu nggak suka makan apa, itu harus paham. Banyak laki-laki itu egois. Istrinya nggak suka suaminya makan jengkol, dia makan jengkol. Istrinya nggak suka dia makan pete, dia makan pete. Sehingga apa? Tadi dalam rumah tangga kan harus tadi ya, saling memahami. Kalau nggak saling memahami ya nggak bahagia rumah tangganya kan. Akhirnya ribut terus, akumulasinya jadi
ujungnya tadi kata Bang Danu, talak, ya kan gitu. Itu sebenarnya talak itu akumulasi kekecewaan kepada pasangan. Nggak ada manusia di dunia ini ketika menikah ya kan pinginnya cerai, pasti nggak ada, ya nggak Om? Nggak ada, karena cerai itu menyakitkan. Orang baru putus pacaran aja udah banyak yang bunuh diri, apalagi gagal rumah tangga. Dunia kayak kebalik itu rasanya kan gitu. Dan juga perkara papan ini, jadi begini teman-teman, kita itu punya satu ruangan, harus ruangan yang benar-benar membuat nyaman. Ruangan di dalam kamar kita itu harus kita setting sangat nyaman. Warnanya bagaimana, sampai aroma terapinya itu harus ada teman-teman. Saya sampai hari ini sering mampir pemakaman TPU itu, beli apa? Beli kembang melati. Karena aromaterapi saya itu cocoknya dengan kembang melati. Beli 10.000 dapat banyak. Tinggal disebar-sebarin di pinggiran ranjang, pinggiran kamar itu. Wanginya itu luar biasa, bertahan sampai 2 hari. Ternyata ketika itu dilakukan, istri itu sangat senang dan bahagia. Bahkan juga ada satu kamar lagi yang saya setting memang dengan peredam suara. Beli busa peredam suara itu kita pasang pakai lem, ya kan? Karena apa? Ada istri itu yang memang ekspresif, ada istri itu yang diem. Nah kita tuh harus paham, ketika itu istri yang ekspresif ya kita harus fasilitasi dia biar dia nyaman ya dengan pasang peredam. Itu teman-teman mudah. Dan yang ketiga, agar rumah tangga itu bahagia dan kita menjadi suami yang dirindukan oleh pasangan kita, maka puaskan dalam urusan ranjang. Puaskan dalam urusan ranjang. Karena apa? Laki-laki itu haram wajib menikahi seorang wanita kalau dia nggak bisa memenuhi ini. Nggak boleh. Kalau dalam fikih itu kan hukum nikah itu salah satu haram karena tidak bisa memenuhi urusan ranjang ini. Iya. Nah, untuk perkara urusan ranjang ini, baik, Anda penasaran? Mau tahu kelanjutannya? Ikutilah training pelatihan vanilistrong.com dengan cara menghubungi nomor di bawah ini. Kita tunggu di kesempatan selanjutnya. Salam strong.